Gue berasa agak konyol aja lu nyari impact dulu dibandingkan cuan dulu. Karena gue secara prinsip, ini mungkin bisa jadi controversial take ya, gue berasa lu tuh harus jadi selfish dulu buat jadi selfless. Cuma pekerja kreatif yang mempunyai privilege bahwa gue kagak mood, toleransi terhadap kesakitan lu semakin tinggi, itu tuh merefleksikan lu tuh bisa jadi entrepreneur. Semua apapun yang input yang lu dikasih, lu berasa itu sesuatu yang negatif itu. Tapi saat lu bisa nge-switch itu ada sesuatu yang positif, itu beda tuh. Ada norma di masyarakat berasa generasi muda itu susah dibilangin. Apa-apa langsung kena mental, gitu kan. Apa-apa langsung resign gitu kan ya. Tapi uniknya, di generasi yang pala 3, pala 4, ada yang kayak gitu juga loh. Berpikir, lu punya keterampilan sekarang yang orang-orang bilang itu bisa jadi bisnis, rela gak lu dibisniskan? Karena itu bakal ngeganggu lu punya peace of mind. Lu harus memilih, mana nih? Memonetize lu punya keterampilan yang lu berasa bisa jadi bisnis, atau memonetize lu punya jam kerja untuk lu bisa naik tangga corporate lebih cepat lagi. Eventually life is a choice. Kembali lagi di Vlognomics Podcast. Hari ini kita bakal obrolin satu topik yang gak kalah seru dari episode-episode sebelumnya. Hari ini topiknya adalah menaiki tangga korporat atau menjadi seorang entrepreneur. Menurut laporan Michael Page tahun 2025, gaji direktur secara umum itu mencapai 150 juta per bulan rupiah. Executive Director sekitar 190 juta rupiah per bulan. Di sektor pertambangan, bahkan direktur bisa digaji sampai 500 jutaan per bulan. On the other hand, menurut Kementerian Koperasi dan UKM dan Kajian BPS Badan Pusat Statistik, sekitar 50-60% UMKM berhenti dalam 5 tahun pertama. Penyebabnya keterbatasan modal, manajemen keuangan lemah, gak beradaptasi dengan pasar dan sebagainya. Di US sendiri, statistiknya menulis 20% gagal dalam 1 tahun pertama, 50% gagal dalam 5 tahun pertama, dan 65% gagal dalam 10 tahun pertama. So, dari statistik ini, kita mau bahas apakah lebih worth it menjadi corporate worker atau entrepreneur. Corporate worker versus entrepreneur. Itu yang pertama. First of all, gue mau pengen mulai dengan ini. Lu setuju gak dengan statement corporate workers gak akan bisa sekaya entrepreneur? Di dalam konteksnya ini, menurut gue yang butuh didefinisikan kayaknya tuh sebagai apa? Contoh kalau misalnya ngomongin tadi lu bilang ada beberapa angka yang keluar, contoh 150 juta, 500 juta. Apakah corporate worker itu mempunyai kesempatan yang sama menuju ke sana? Menurut gue nggak semua orang itu mungkin punya kesempatan yang sama. Betul. Karena kita ngomongin kan ada berapa banyak sih multinational companies yang bisa jadi direkturnya itu gajinya sekian. Menurut gue bisa dihitung. Dan gue yakin supply-nya lebih banyak dibandingkan permintaannya. Alhasil menurut gue jadi akan sangat susah untuk mereka menuju ke sana. Jadi dibandingkan kita ngomongin the game of statistik, probabilitasnya, mungkin probabilitas lu mendapatkan 150 juta atau 500 juta bersih ke kantongnya lu lewat bisnis mungkin lebih besar. Karena dilawan dalam konteks statistiknya banyak banget kan orang-orang yang pengen menuju ke sana juga kan gitu kan. Jadi might as well mungkin lu cari yang tanda kutip bahasa bisnisnya adalah blue ocean atau red ocean lainnya yang lu tuh probabilitasnya lebih besar menuju ke sana. Jadi kalau dari definisi ini kayak dalam konteks 150 juta, 500 juta, menurut gua mungkin bisnis itu probabilitasnya lebih besar dibandingkan lu menuju ke sana, terutama kalau misalnya lu nggak punya kompetensi. Kesempatannya lebih besar di dunia bisnis dibandingkan corporate worker untuk nilai yang sama. Dalam konteks terhadap kompetensinya itu mungkin dia itu juga mediocre. Maksudnya? Menurut gue kalau misalkan dia punya suatu keunikan terhadap dia punya keterampilan, mungkin dia mempunyai unfair advantage yang gue kagak tahu. Kalau misalkan dia punya keterampilan yang unik, itu menurut gue bikin dia itu jadi lebih gampang atau lebih tepatnya lebih besar probabilitasnya untuk masuk ke dunia direktur 150 juta, 500 juta. Di episode sebelumnya kita ngobrolin soal istilah ekonomi opportunity cost. Biaya yang timbul untuk pilihan yang tidak kita ambil. Menurut lu Gus, corporate worker, entrepreneur, masing-masing opportunity cost-nya apa? Ini mungkin gue kasih referensi di dalam dunia kreatif itu ada satu buku yang ngubah hidup gue, yaitu The War of Art. Basically dia ngomongin kenapa cuma pekerja kreatif yang mempunyai privilege bahwa gue kagak mood. Ya kan? Dimana pada umumnya profesi-profesi pada umumnya nggak bisa tuh ngomong nggak mood gitu. Nggak mungkin lu ke dokter bisa bilang sorry ya bos ya, gue hari ini kayak lagi nggak mood nih, diagnosa lu nggak mungkin kan. Nah jadi dari sana nge-trigger gue gitu, berarti bukan masa mood atau nggak mood gitu. Di bukunya si Steven Pressfield itu dia ngomong gitu bahwa itu bedanya amatir dan profesional. Dan itu ngelebar terhadap poinnya lu terhadap opportunity segala macam gitu. Menurut gue orang-orang yang pengen menjadi entrepreneur atau pengusaha kadang-kadang tuh ngelihat duitnya lebih banyak nih.
Oke. Bos gue ngapa-ngapain, gue yang kerjain semuanya, kayaknya lebih enak tuh kesana gitu. Tapi dia kagak lihat yang bahasa gue mungkin lebih tepatnya hidden cost-nya gitu. Wah ternyata banyak banget ya pengeluaran yang gue harus lakukan untuk gue jadi pengusaha dibandingkan gue jadi corporate gitu. Iya. Dan vice versa juga, mungkin orang-orang yang akhirnya udahlah gue hajar aja lah, gue all in ke entrepreneur gitu. Mungkin dia kagak nyangka juga ternyata, wah gue ternyata gak punya kemampuan untuk bisnisnya ya. Gue cuma jago masaknya. Oh ya. Mungkin dia lebih better off dalam konteks kesuksesan dia itu hidupnya lebih bermakna. Mungkin dia fokus ke satu keterampilan tersebut. Jadi banyak banget dinamikanya tergantung orang-orangnya sih. Mirip kayak di bukunya E-Myth ya, yang ngomongin soal banyak small businesses tuh mulai dari technician, dia tahu technicalnya, tapi belum tentu dia tahu cara running bisnisnya. Gitu ya. Ya itu susah sih. Itu kalau buat kalian nggak tahu tuh, gue highly recommended banget sih itu Mythos Entrepreneur by Michael Gerber. Itu gue pernah komentar juga yang bisa ngebuka mata gue terhadap gimana caranya bikin bisnis pada umumnya gitu loh. Iya. Jadi di bukunya E-Myth itu dia bilang bahwa lu tuh jago sesuatu, belum tentu lu harus bikin bisnisnya. Kita sering lah ya, nggak tahu lu lah ya. Maksudnya gue lingkaran gue cukup sering lah ketemu ada orang yang jago terampil apa gitu. Contoh jago terampil ngerakit mainan. Jago banget gitu loh. Kalau misalnya orang-orang pengen ngerakit dia punya mainan, cari dia. Tapi apakah dia bisa bikin itu jadi bisnis? Menurut gue ngebikin sama jadi bisnis tuh dua hal yang berbeda gitu. Ya kan kayak producing sama businessman tuh dua hal yang berbeda gitu. Dan banyak orang berpikir gue kalau misalnya jago buat harusnya bisa jago bisnis gitu. Nggak tentu juga lu gitu. Ya jadi di dalam buku itu yang menurut gue menarik adalah semua orang yang mulai dari technician itu kadang-kadang tuh kedistorsi bahwa gue itu mendingan bikin bisnis sendiri. Padahal begitu udah masuk ke bisnis tersebut, dia tuh kagak nyangka, wah banyak banget ya dinamikanya gitu loh. Dia jadi udah kagak bisa fokus ke sesuatu yang dia tanda kutip love. Abis itu diterusin tuh di buku tersebut. Lu kalau misalkan mau mulai bisnis, lu harus bisa berani dulu tahu bahwa di bisnis itu ada 3 topi. Topi yang sifatnya seniman, technician. Topi yang sifatnya itu operasional. Atau topi yang sifatnya bisnis. Nah pada umumnya orang-orang itu kaget tuh, oh anjir ternyata gue kagak cuma harus ngerakit mainan ya, gue harus bikin SOP. Nah buat orang-orang yang pada umumnya bikin mainan yang langsung fokus gitu aja pasti kaget dong. Anjir ngapain ya gue harus bikin SOP gitu ya, dokumentasiin ya, semua ada di kepala gue, ngapain gue dokumentasiin kan gitu kan ya. Terus ketiga yang sifatnya itu harus lihat secara makro bisnisnya gitu. Kira-kira addressable marketnya berapa banyak sih? Kira-kira untuk gue bisa dapat omset sekian butuh berapa banyak lead sih? Itu sih bikin semua orang akhirnya kedistorsi gitu. Iya. Dari obrolan kita ini, it sounds very complicated untuk starting a business. Kayak tadi, lu bukan cuma harus ngerti technicalnya, lu gak cuma harus ngerti masak, bikin makanan enak, tapi lu harus ngerti bisnisnya gitu. Bikin teman-teman jadi yang mungkin saat ini lagi kerja pengen switch ke bisnis, jadi ada ketakutan, Gus. Iya. Gimana cara bantuin mereka untuk this is not as complicated as it is, tapi perlu tahu gitu. Itu self awareness-nya tinggi banget sih itu sih. Gue nggak tahu bisa diajarin atau kagak, tapi lu bener harus tahu diri lu tuh jago di mana gitu. Banyak orang itu mempunyai suatu cerita fiktif di otak dia bahwa dia tuh jago bisnis, tapi sebenarnya dia tuh cuma jago masak gitu. Itu bener-bener kedewasaan yang sangat tinggi, lu harus tahu lu tuh kemana gitu. Tapi gue asumsi kalian itu di sini yang nonton ini semua berasa gue bisa kok Gus gitu ya, secara intuisi ada gitu ya. Intuisi dulu ya, jadi ngomongin secara technical dulu ya. Walaupun technical ada sih satu ciri menurut gue memberikan indikator dia itu bisa ikut bisnis, bisa terjun ke bisnis. Lu pada yang sekarang di sini sekarang kerja profesional, menurut gue lu bisa pindah ke bisnis atau lebih tepatnya lu mungkin transisi ke bisnis itu jadi lebih smooth. Adalah saat lu itu nggak takut sama stres. Itu secara holistiknya tuh. Kayak lu ada stres sesuatu berasa ini umum. Lu mention ini juga di episode sebelumnya ya. Hari-hari pada umumnya kayak ini just another stress, ya ini life goes on gitu. Menurut gue itu holistiknya tuh. Lu ada indikator bahwa lu itu bisa jadi indikator bahwa lu tuh bisa ke bisnis. Kalau secara lebih konkretnya lagi adalah lu tipe orang yang bisa context switching. Jadi contoh kita ngomongin dari jam 7 sampai jam 9 kita lagi ngelakuin apa gitu kan ya. Jam 9 ada meeting yang tanda kutip sebenarnya nggak berhubungan sama jam 7-9, dia bisa let's go gitu loh. Context switching. Konkretin deh ya. Contoh di sini mungkin orang yang di dunia marketing gitu kan ya. 7-9 dia lagi ngurus dia punya campaign gitu kan ya. Mendadak 9-11 diajak meeting terhadap operasional.
kayak event ini gimana nih operasionalnya, siapa yang handle gitu kan. Terus dia bisa langsung context switching ke sana. Terus lu kalau misalnya nggak lupa sama kerjaan lu 7-9, itu berarti lu tanda kutip udah mempunyai indikator yang bagus untuk lu bisa ke bisnis. Oke. Karena lu kagak lupa gitu. Betul. Pada umumnya yang ini justru ini red flag ini. Red flag ya kalau lu sering lupa memberikan indikator bahwa mungkin bahaya lu bisnis gitu. Oke. Karena lu tipe orang yang benar-benar udah spesifik task, gue complete task dulu gitu. Karena kalau misalkan bisnis itu mungkin bukan dalam konteks getting things done, tapi getting things running gitu loh. Dimana lu tasknya itu mungkin tanda kutip baru 80%, lu harus context switching ke sesuatu yang lebih important ataupun urgent gitu loh. Oke. Balik lagi ke komen lu sebelumnya yang soal ditulis ya gitu. Membantu gak sih? Ya itu juga Biar gak lupa ya. Ya, itu mungkin habit kecil lah ya. Habit kecil yang menurut gua memberikan indikator lu bisa bisnis adalah lu jago menulis. Karena menurut gua ngeparafrase itu sesuatu yang susah. Gua nggak tahu lu bisa echoing hal yang sama atau kagak. Menurut gua dari otak ke tangan, ke pen, ke tulisan, itu menurut gua tuh butuh analytical thinking gitu loh. Kayak dia ngomong ini, highlightnya apa yang relevan buat gua ya. Diparafrasein gitu loh. Dan kata kuncinya parafrase ya. Pada umumnya orang merasa gue nulis kok bos gitu kan ya. Tapi dia cuma nulis apa yang kita ngomong gitu. Nulis yang kita ngomong itu sebenarnya kan butuhnya ChatGPT gitu kan. Betul. AI udah butuh gitu. Yang kita butuh adalah memparafrasekan apapun yang kita barusannya meetingin gitu. On a side note, gue mulai ngelakuin sih yang lu suggest untuk menulis. Salah satunya menulis apa yang gue baca. Jadi gue lagi baca buku, coba ditulis aja gitu kayak take aways-nya apa dari first chapter, second chapter apa gitu. Tanpa ngelihat teksnya. Susah gak? Susah. Tapi it helps. It helps dengan gue jadi dapat intisari dari chapter 1 ini. Langsung. Di dalam konteksnya lu kan? Di dalam konteks gue, persepsi gue. Oke, that's a side note. Nah, tadi lu mention soal jadi technician atau jadi seniman aja nggak cukup gitu. Perlu yang ngerti cara jalanin operational day by day-nya, sama perlu visi, orang yang punya visinya. Untuk satu orang bisa punya all these three, bisa di nurture gak, Gus? Apakah ada suatu nature yang bikin dia itu lebih gampang? Pasti ada. Oke. Tapi nature itu kita ngomongin talent di diri dia. Ya secara alami dia itu berasa benar-benar kelihatan dia itu jago lah gitu kan ya. Mungkin buat orang semua bisa relate, mungkin olahraga lah ya. Kita lihat kan ada orang olahraga berasa wah nih alami banget nih, atlet banget nih orang gitu kan ya. Sama orang yang mungkin nggak kelihatan kayak atlet tapi akhirnya dia di nurture sampai akhirnya bisa jadi atlet gitu loh. Menurut gue sama halnya itu juga di bisnis. Menurut gue nature ada ngaruh gak? Ada, tapi menurut gue nurture-nya juga pasti memberikan dampak sih ke orang tersebut. How do you nurture that buat lu sendiri? Tadi kan ciri khasnya gue udah bilang ya, lu harus stres itu lu harus temenan. Itu secara holistic approach ya. Ada stres lu jangan rapuh, justru lu harus lihat stres itu kayak angkat beban. Itu ada kesempatan lu untuk berkembang. Setuju. Terus lu harus bisa context switching. Lu harus punya habit kecil seperti menulis. Nah, jadi itu tadi kan gue udah ngomongin. Nah, tapi mungkin kita langsung kasih tahu gimana caranya orang-orang yang di sini yang udah seniman gitu kan ya, masuk ke operasionalnya. Jadi kita harus ngeliat bisnis itu di dalam konteks bahwa lu itu pengen punya repeatable proses untuk expected result yang lu inginkan. Ngomong simpelnya adalah lu harus tahu proses mana aja yang paling penting di aktivitasnya lu yang akhirnya bisa memproduksi output yang lu inginkan. Oke. Nah, lu harus bikin sistemnya tuh, lu harus dokumentasiin itu semuanya. Contoh, kita ngomongin di dunia kreatif lah ya, ngomongin konten kayak gini gitu. Lu kalau misalkan di sini lu bikin konten gitu kan, lu harus mikirin, oh ternyata konten itu ada sekian banyak proses ya. Oh ternyata ada yang namanya ideation. Oh ada yang namanya scripting. Oh ada yang namanya production. Ada yang namanya post production editing. Oh ada yang namanya upload. Ada yang namanya analytics. Ternyata ada 6 proses nih terhadap kita semua untuk di industri kreatif yang bikin konten. Nah dari 6 komponen ini kira-kira gimana cara gue dokumentasiin ya. Oh kalau misalkan ideation tuh ternyata gue butuh 2 jam kerja, terus aktivitas gue ini. Gue ngobrol sama ChatGPT. Oh kalau misalkan kita ngomong scripting, kita biasanya itu ngelakuin ini dengan outputnya GDocs. Post production berarti kita harus memastikan kita itu koordinasi dengan studio, kita itu invoicing segala macam, jadi di breakdown kan gitu kan. Nah semua proses tersebut lu harus bisa dokumentasiin. Jadi untuk lu naik level adalah lu harus mempunyai kebiasaan untuk mendokumentasikan apapun aktivitasnya lu. Untuk dijadikan sebuah sistem. Untuk menjadikan sistem. Kalau misalkan lu itu nggak punya sistem, basically, gue paraphrase ya, basically lu adalah self-employed.
Bukan businessman. bukan entrepreneur ke bahasa dia. Ya, Karena mitos entrepreneur kan. Ya, ya. Nah itu menurut gue menarik gitu pas gue baca pertama kali ya. Kayak gue berasa ya gue kalau misalkan gue kerja sendiri, gue punya asumsi adalah gue itu Entrepreneur. entrepreneur ya kan. Ngomong apa adanya gue yakin di sini juga bisa relate. Iya bro, lah, kan gue kerja sendiri ya bro. Belum tentu loh. Kalau Michael Gerber bilang gitu, dia argue bahwa kalau misal lu harus kerja di dalam bisnis lu terus, berarti lu tuh bahasanya tuh self-employed buat dia. Iya, iya. Lu tuh masih punya job gitu loh. Dan dia bilang, lu coba pikirin, dia kasih gue lupa deh argumen dia lah, tapi kurang lebih kayak gini, dia kasih kita thought exercise. Lu bayangin, lu self-employed, lu employed ya, lu punya job ke perusahaan yang lu kagak tahu arahnya mau kemana. Lu harus mikirin semuanya. Menurut dia tuh that's the worst job in the world gitu. Ya, ya. Kalau misalnya lu self-employed gitu. Ya. Jadi dari sana ke-trigger ke gue, oh berarti emang kita harus memastikan ini bisa kita breakdown ke komponen-komponen tersebut. Komponen-komponen tersebut harus ada orang yang akhirnya itu bisa menjalankan sistem tersebut. Oke. Terus naik lagi ke yang level satu lagi. Yang sifatnya itu kita ngomongin, si Michael Gerber ngomong adalah visionaire atau businessman lah, gue lupa. Ya. Di sana menurut dia orang tuh kesusahan. Jadi udah keburu burnout. Jadi pertama kan technician doang nih. Pada umumnya juga technician pasti burnout kan. Udah technician terus dia pengen dokumentasi segala macam gitu. Udah dokumentasi semuanya terus dia harus lihat secara makro kan. Kayak oh anjrit ternyata udah gue dokumentasiin, gue butuh sekian banyak orang, akhirnya terjadilah overhead cost-nya dia. Oke. Ada pengeluaran rutin yang harus dikeluarkan untuk dia punya bisnis itu berjalan. Ya. Jadi kita ngomongin kan tadi kita ngomongin contoh apa ya, kue lah ya, bikin kue, bikin bakso goreng. Dia jauh banget bikin bakso goreng kan. Yang awal-awal bahwa gue peduli setan lah, pokoknya bakso goreng, gue goreng aja, ada PO ya gue bikin. Dia berasa bisa nih bikin bisnis, bikin SOP-nya. Oh ternyata gue bikin bakso goreng, gue harus mulai dulu dari resepnya. Resepnya gue rapiin, gram-gramnya itu benar-benar harus spesifik. Untuk produksinya tuh sama terus rasanya. Oh abis itu berarti harus belinya itu di hari Selasa karena itu lagi ada diskon. Ya kan, banyak banget kan. Nah begitu abis itu dia lihat bisnisnya. Anjir udah ada sistemnya, udah ada orangnya, terus gue mikirin bisnisnya. Ternyata untuk gue itu bisa mendapatkan tadi ke aspirasinya kita 150 juta per bulan, 500 juta per bulan, gue butuh omset 1M. Nah omset 1M itu ternyata harus sekian banyak PO yang harus terjadi. Harus dimakrokan lagi kan strateginya. Gue gimana yang menuju 1M ya? Nah orang-orang yang bisa menuju ke sana menurut gue orang-orang yang udah bener-bener secara intrinsik kayak dia all in or nothing tuh. Jadi kalau ditanya gimana cara naik levelnya, ya ke ini menurut gue emang paling draining tapi gak kelihatan draining tau gak sih? Gimana tuh? Kayak kalau technician kan kelihatan draining kan? Ya. Kayak lu keringetan gitu, lu bikin bakso goreng gitu kan ya. SOP juga kelihatan lu kayak kiri kanan gitu kan, kayak apa nih harus gue dokumentasiin ya gitu ya. Yang ini tuh pure brand power. Ya. Kayak gue harus gimana ya, kayak apa yang bikin gue beda ya sama bakso-bakso goreng gue pada lainnya gitu. Oke. Dan itu ngelebar tuh. Menurut gue kebanyakan orang ke distorsi sama businessman itu enak karena ngeliat ini ya. Karena terlihat sama orang kayak nggak kerja. Iya. Dan dia pun kesusahan. Orang-orang yang menuju ke sini pun kesusahan. Anjir kok gue dari yang biasanya gue jam 1 siang sampai jam 3 siang sesuatu yang produktif, kok gue cuma bengong doang ya. Buat dia karena nggak biasa kan bengongnya dia kan gitu loh. Tapi di bengong itu dibutuhkan untuk dia tahu gue mau arahnya kemana sih gitu. Iya. Gue jadi inget salah satu tulisan di buku Personal MBA, Gus. Yang ngomongin soal begitu kita udah di kayak tadi di level visioner itu perlu tanamin franchisor mindset katanya. Posisikan diri sebagai orang yang mau bikin franchise. Gimana cara lu duplikasikan, gimana cara lu scaling up-nya gitu. Menurut lu membantu gak? Ya itu si Image juga ada ngomongin itu tuh, Mitos Entrepreneur. Dia klaim dia lebih tepatnya sangat menjunjung tinggi lu kalau misalkan bikin bisnis pikirin itu dalam konteks franchise. Karena dia berasa lu tuh harus lebih prefer kontrol dibandingkan quality. If that makes sense. Arahnya lebih kayak berasa gue tau kalau misalnya gue yang terjun itu mungkin outcome-nya itu bisa 100%. Tapi gue mendingan bikin suatu sistem yang outcome-nya itu mungkin 90 sampai atau 85%, jadi 10-15% di bawah gue yang turun. Tapi itu bisa terus-terusan konsisten. Sistematis. Jadi aim-nya tuh ke sana, bukan ke kualitasnya 100%. Karena dia berasa nggak scalable kan, karena kan manusia nggak scalable. Iya. Lu bayangin McD itu. Apakah dulu kalau misalkan kita ngomongin yang
pendirinya McD bisa langsung kerjain sendiri, apakah bisa lebih enak? Mungkin lebih enak. Tapi kan jadi subjektif kan. Ya. Dia mendingan bikin suatu sistem di mana udah digramasi semua raw materialnya tuh udah ditakar. Ya. Udah jadinya ini gitu. Mungkin tanda kutip ada beberapa jadi yang dulu suka enak banget jadi berasa kok ini jadi agak Turun. kurang ya kualitasnya. Tapi 85%-nya itu bisa di scalable kan ke semua orang gitu. Nah, jadi ke poinnya lu terhadap franchise mindset, gue juga ngikutin sih. Lu harus dalam konteks bahwa lu bikin bisnis, sistemnya lu kembangin. Karena begitu ada orang masuk, itu juga bikin lu lebih mudah. Ya. Nah, itu yang menurut gue yang bikin orang-orang seniman ataupun orang-orang yang jago masak ini, yang masih technician ini, berasa malas banget kan. Berarti gue punya produk udah nggak butik lagi dong, nggak artisan lagi dong gitu kan. Betul. Mereka nggak rela tuh bayinya mereka mendadak dibilangin, wah bro kayak lu kurang deh bro sekarang deh. Nah itu nggak bisa tuh orang-orang tuh. Itu bisa dilemanya di situ ya. Dilemanya gila banget sih itu. Gak banyak orang yang gue komentar berani untuk terima fakta tersebut sih. Oke. Kita balik ke awal dikit pas lu mention soal gaji direktur bisa up to 500 juta per bulan. Tapi jumlahnya sebanyak apa dibandingkan probabilitas kita berbisnis untuk dapat angka segitu gitu. Pertanyaan gue, untuk orang-orang yang lagi kerja di korporat, jadi end goal mereka nggak sih? Atau next goalnya mereka nggak sih untuk menjadi entrepreneur kalau gitu? Kalau lu punya ciri khas yang gue sharing, menurut gue yes, jadi end goalnya mereka. Oke. Tapi kalau misalnya lu nggak punya ciri khas yang gue sharing, mungkin lebih bagus lu stay di corporate. Karena corporate itu tangganya udah jelas dan probabilitas itu corporate masih ada, terutama kalau misalnya di atas 10 tahun lebih tinggi lagi. Jadi kalau misalnya lu berasa bahwa Gus profil resiko gue rendah, gue pengen yang pasti dapat 150 juta per bulan. Menurut gue probabilitas lu naikin tangga korporat menuju 150 juta per bulan lebih tinggi dibandingkan lu kerjain di bisnis. Apalagi kita ngomongin dinamika terhadap bisnis itu kayak lu cerita ya ada iklim-iklimnya kan. Ya. Karena lu masih mempertanyakan terhadap tangga korporat segala macam, mungkin aja fakta bahwa lu nanyain, lu emang orangnya itu lebih pengen lebih aman, lebih stabil. Bisnis tuh nggak stabil, itu ada cycle-nya gitu. Sedangkan kalau lu di corporate itu kan lu kan di bisnis orang lain. Jadi pas lagi nggak stabil ya tanda kutip ya. Gaji tetap gitu tanda kutip ya. Walaupun gue tahu ada beberapa ya lu harus tanda kutip bersinergi sama perusahaan lah ya. Kalau misalnya lu perusahaan established lah ya. Yang udah established harusnya sih nggak ada gitu-gituan ya benar. Betul. Iya. Ngomongin soal profil resiko, sangat bergantung sama profil resiko ya atau risk appetite orang ya. Karena apakah orang masuk ke dunia entrepreneur itu mainly high reward nih. Dan mereka willing buat take the high risk. Kenapa orang dengan resiko sebesar itu masih punya mindset mau entrepreneur ya kadang-kadang Gus? What do you think? Gue sih gak pernah bikin sample size ya. Tapi kalau misalnya gue cocok login ke diri gue sendiri kali ya. Menurut gue, karena gue tahu gue itu pengen bikin produk yang gue jual sendiri. Kayak gue berasa for a lack better word, gue tuh bisa jadi builder, gue bisa jadi seller gitu. Dibandingkan gue itu cuma satu titik di dalam konteks roda tersebut. Jadi gue nggak bisa represent semua entrepreneur, tapi kalau ditanya secara gue pribadi sendiri, gue berasa kalau misalnya lu punya kemampuan builder dan seller, menurut gue sangat make sense untuk lu itu masuk ke dunia bisnis. This is what I like talking to you sih. Jadi kayak very real. Karena banyak yang kayak kenapa mau jadi entrepreneur, looking at the super high risk dan lain-lain. Ya, gue mau buka lapangan kerja. Gue mau bikin sesuatu yang berguna buat orang-orang. Which is that's good, cuman kurang konkret ya, kurang real ya. Lebih tepatnya gue nggak bisa relate sih. Gue pengen kayak gitu. Tapi gue ke nature ya gue berasa agak konyol aja. Lu nyari impact dulu dibandingkan cuan dulu. Karena gue secara prinsip, ini mungkin bisa jadi controversial take ya, gue berasa lu tuh harus jadi selfish dulu buat jadi selfless. Karena rasionalnya gak ada, lu dari awal langsung jadi selfless. Kebayang gak sih poinnya gue? Tapi ada yang argumen ke end goal dulu gitu. Lu cari tahu end goal lu dulu. Buat gue terlalu abstrak buat gue ambil, buat gue gerak gitu. Gue prefer suatu lowest hanging fruit yang actionable,
yang benar-benar langsung kebayang, oh gue pengen goalnya gue ini, gue kerjain dulu sampai situ, baru abis itu gue mikirin ke depannya seperti apa. Tapi it's a choice lah ya. It's a choice. It's a choice. Buat orang-orang yang nyari impact, congrats buat lu pada gitu. Gue sih nggak bisa relate terhadap orang-orang itu bisa langsung dari awal tanpa mikirin cuannya langsung impact driven gitu. Itu luar biasa buat gue sih. Karena menurut gue namanya bisnis itu bisa jadi bisnis kalau misalkan itu ada bensin, which is bensinnya adalah cash. Dimana cash, lu berarti harus bisa memproduksikan suatu nilai ekonomi di masyarakat. Okay. Which is pada umumnya orang-orang ngomongnya cuan. Kalau misalkan ada cuan, lu kagak bisa dapat tuh vehicle, kendaraan untuk lu bisa akhirnya bisa mendapatkan, atau probabilitas lu untuk mendapatkan impact itu jadi besar. Okay. Mungkin ini gue dapat feedback dari beberapa orang yang lagi di corporate life gitu. Mereka punya keinginan untuk menjadi entrepreneur. Tapi at the same time gak mau ninggalin the benefit of safe gaji gitu. Ada cara lain buat mereka nggak? Such as side hustle, for example. What do you recommend gitu? Iya, menurut gue orang-orang yang mau ke bisnis menurut gue jangan setengah-setengah sih. Lu kalau misalkan emang beneran lu berasa ngegelitik lu, intuisi lu tinggi, lu nggak boleh kayak setengah pregnant. Kayak setengah hamil kan nggak ada kan nih. Okay. Lu antara lu either you in or out sih. Lingkaran gue yang tanda kutip punya performa tinggi, gue selalu ngeliat sih orangnya itu literally kalau bahasa sampahnya all in gitu. Okay. Kayak dia tuh nggak bisa mikir bahwa oh gue ada ini lagi gitu. Which is kinda reckless ya. Tapi dengan itu cerita yang dia akuisisi sama mereka jadi udah memastikan itu pasti jadi. Okay. Kebayang gak sih kalau misalkan berpikir selalu ada safety net, akhirnya kan mikirnya bahwa nanti amit-amit kenapa-napa ada safety net sih. Which is gak apa-apa juga gitu loh. Tapi alhasil ngedistorsi subconscious mind lu bahwa oh ini kalau misalkan hari ini kita cuma omsetnya cuma 1M gak apa-apa loh bos. Tapi kalau misalkan lu gak ada safety net tersebut, lu kan pasti mikir terus kan gimana ya cara 2M, 3M, 5M-nya lagi ya untuk bisnis gua tuh aman gitu loh. Tapi kalau ada yang argumen kayak gini, side hustle kan ngasih lu gambaran untuk dunia bisnis itu seperti apa gitu. Dalam skala kecil misalnya. Yeah. Misal ada yang argumen, ya habis jam kerja, gue willing kok buat spend 4-5 jam lagi gitu untuk bangun side hustle gue. Kalau bener-bener kata ini pakai side hustle, monggo. Tapi jangan seakan-akan bisnis itu side hustle. Okay. Karena balik lagi, gue itu setuju banget sama ceritanya si Michael Gerber, di mana lu kalau misalkan lu self-employed, that's the worst job. Karena udah bener-bener kagak ada end goalnya kemana juga kagak tahu. Lu bener-bener harus trade lu punya waktu jadi uang lagi, basically. Itu bukan bisnis, that's self-employed gitu. But is that a good side hustle? Gue bener-bener bagus banget lah. Lu ada waktu yang lebih produktif, ada waktu luang lu jadi produktif. Gue sangat menjunjung itu sih. Kayak kita kasih contoh, misalnya corporate worker 9 to 5, sampai rumah jam 6, jam 7. Terus dia mau coba jualan digital product di LinkedIn. That's fine, right? That's fine. Karena konteksnya side hustle. Oke. Dan abis itu, ini make money nih. Gue mau fokus all in. Nah, itu ngelebar tuh keponnya gue terhadap lu yakin gak lu bisa jadi operasionalnya? Lu yakin gak bisa jadi businessman-nya? Dengan lihat indikator-indikator tadi yang lu sebut ya. Bener. Karena itu si Michael Gerber tuh elaborasi banyak gitu. Maksudnya lu udah tahu lu punya intuisi 3 biji itu aja. Lu harus mikirin terhadap bisnis maturity-nya lu. Oke. Jadi dia pertama bilang tuh lu begitu udah ada intuisi, lu berasa lu kerjain. Itu tuh infancy kalau bahasa dia. Lu tuh happy. Wah, seru nih gitu kan. Gue udah keluar dari kopinya 9 to 5 gitu kan. Sekarang gue bisa semua kerjain sendiri gitu kan ya. Tapi di sana pada umumnya dibilang kontranya adalah orang baru tahu anjir ternyata gue bukan keluar dari 9 to 5, gue masuk ke 24 hour. Otak lu jadi susah istirahat. Dulu 9 to 5 otak lu gampang banget buat istirahat gitu. Karena ke switch kan. Karena ya udah 9 to 5 that's it gitu. Terus udah ngelewatin fase infancy tersebut, bahasa dia tuh adolescence. Basically fase remaja. Dimana lu itu harus masuk ke fase dimana lu dokumentasin semuanya. Akhirnya lu hiring orang-orang. Nah itu kan takes time lagi kan gitu kan. Terus habis itu lu masuk ke fase mature.
Dimana akhirnya bisnis lu udah cukup jalan. Definisi cukupnya adalah lu udah tahu sistem apa aja yang harus terjadi setiap harinya, aktivitas-aktivitas yang terjadi setiap harinya untuk memproduksi expected result yang lu inginkan. Variabelnya itu pun udah ketakar. Asumsi tanda kutip ada sesuatu pun paling lu tahu variansinya itu 10-15%. Jadi nggak ada lu pun lu berasa it's okay. 85% is good enough gitu. Nah, untuk orang-orang yang tadi balik ke pertanyaan lu, orang itu mau ngelewatin 3 fase itu gak gitu? Kayak gue yakin probabilitas orang yang mungkin denger ini berasa anjir saya hustle kok jadi PR gitu ya bos. Gue kan cuma pengen gue ada kerjaan dari jam 7 malam sampai jam 9 malam, gue dapat duit gitu. Bagus gak? Bagus banget. Tapi jangan sampai ke distorsi bahwa seakan-akan itu bisnis. Karena lu masih on the technician level nih. Untuk lu bisa jadiin ini jadi suatu bisnis, pengusaha, lu harus bisa ngelewatin fase-fase tersebut dulu. Tapi fair nggak kalau dibilang ya udah eksekusi dulu aja, try supaya lu tahu lu punya indikator itu gak gitu. Oh setuju dong. Kalau misalkan apakah gue menghalangi, jangan dong. Justru gue sangat menjunjung tinggi orang kalau berani cobain. Iya. Tapi yang gue nggak pengen adalah mereka tuh punya dunia fantasi bahwa seakan-akan itu tuh lebih enak. Iya. Mereka tuh harus mempunyai suatu kedewasaan tahu bahwa dunia ini yang di dunia bisnis ini secara makro udah pasti nggak lebih enak dibandingkan dunia corporate. Worst case-nya akibatnya apa kalau mereka punya dunia fantasi itu? Mereka punya realita akhirnya jatuh, ekspektasinya di sini, udah bener-bener langsung hancur parah pasti orang mereka. Mental gitu. Ya, for lack of better word, kena mentalnya. Dari obrolan kita sejauh ini ya, gue kayak nangkep kalau gak semua orang, menurut lo ya, gak semua orang itu bisa jadi entrepreneur. Ya. Entrepreneur is not for everyone. Semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk jadi entrepreneur, tapi gak semua orang itu mempunyai kemampuan untuk jadi entrepreneur. Oke. Kenapa itu kata-kata permainan kata-kata itu penting buat gue, buat orang-orang tahu semua orang gak punya kesempatan yang sama nih. Lu bisa nih, lu cobain bisa. Ya. Tapi lu mendapatkan hasil yang sama, probabilitas itu tergantung lu punya kemampuan untuk terima stres tersebut gitu. Right. Karena gue lihat high tolerance terhadap pain tolerance orang kalau misalnya tinggi, pain tolerance bahasa Indonesia apa ya? Toleransi terhadap kesakitan lu semakin tinggi. Itu tuh merefleksikan lu tuh bisa jadi entrepreneur. Kalau misalkan toleransi terhadap kesakitan lu rendah, mungkin kagak bisa. Dan itu sampai sekarang tuh susah diajarinnya gitu loh. Iya. Kalau boleh komen dikit ya, mungkin pain tolerance tadi itu bisa kita cek ya dengan lu coba jualan sesuatu. Kalau di konteks gue ya, contoh misalnya lu jual, kalau di konteks gue properti misalnya, survei bahwa klien survei properti ini, terus sudah nego, oke, tiba-tiba nggak jadi. Potensi komisi misalnya 80 juta misalnya. Mungkin dari situ lu bisa cek seberapa level pain tolerance lu terhadap rejection ini, terhadap failure ini. Bisa. Ya, berkali-kali lu udah hampir deal nggak deal, satu kali masih oke, 2, 3, 4, 5 kali, itu mungkin cara ngecek whether you have pain tolerance atau enggak sih. Benar. Dan kalau misalnya lu berasa itu terlalu ekstrim, gue bisa nambahin, lu di corporate aja sekarang. Lu di corporate, kalau misalkan lu berasa semua inisiatif lu di reject terus, lu punya perasaan apa? Idenya yang gitu maksudnya. Nggak usah ngomong ide lah, apapun yang lu lakuin salah gitu. Apapun yang lakuin salah, jelasnya di mata lu salah ya. Tapi maksudnya di mata kolega lu atau bahkan di mata supervisor lu kan sebenarnya kritik yang membangun kan. Iya sih. Tapi kalau di mata lu kan langsung twistnya adalah apa-apa gue salah gitu. Apa-apa salah gitu. Berarti kan memberikan indikator bahwa lu baperan. Nah, gue komentar yang performa tinggi di sekitar gue, orang-orang yang gak baperan itu yang bisa jadi businessman. Karena semuanya kalau nggak take it personally. Anjrit, ini gue ya. Gak bisa move on gitu. Kebayang gak sih? Kalau misalkan dari berkaca sama bukunya si Mitos Entrepreneur, ya lu sebagai entrepreneur, lu harus bisa banget detach lu sama perasaan. Ini udah ada masalah, problem solve that masalah, dokumentasiin, jadiin SOP untuk bisa memproduksi untuk masalah itu tidak datang lagi. Tapi step satunya, detach lu sama subjektivitas lu bahwa nih orang tuh marahin gue. Gak banyak orang bisa ngelakuin itu menurut gue. Gimana sih Gus caranya, menurut lu ya, orang menerima kritik dari supervisor, dari atasan, tapi dia gak baperan,
tapi dia nggak baperan. Kalau ini gue dapat dari bukunya si Berani Tidak Disukai, The Courage to Be Disliked. Berani untuk tidak disukai. Iya. Dia argue untuk lu bisa kagak terima apa-apa personally, lu harus lihat strukturnya itu nggak vertikal tapi horizontal. Pada umumnya manusia itu mempunyai suatu resistensi terhadap suatu input saat terkesan itu dari atas. Oke. Kayak berasa tuh tau apa sih? Gue yang ngerjain kok. Tapi saat lu ngeliat strukturnya ini semua orang sama gitu loh, semua orang tuh di mata lu semua sama, di mana semuanya itu adalah horizontal, lu berasa oh ini cuma kayak temen nih, kayak gue mau ngebantuin lu gitu. mau ngebantuin. Oke. Nah itu menurut gue susah tuh buat diajarin gitu. Gue yakin banyak orang di sini dengerin itu juga berasa gimana caranya bos, dia kan emang beneran dia beneran secara struktur perusahaan dia di atas gue gitu kan. Iya sih. Tapi itu emang lu punya penyerapan di sini sih. Kayak itu mindset shift yang lu harus ambil. Kalau enggak lu punya mindset sekarang itu ya bakal jadi toxic terus. Semua apapun yang input yang lu dikasih lu berasa itu sesuatu yang negatif itu. Tapi saat lu bisa nge-switch itu ada sesuatu yang positif, itu beda tuh. That's good sih. Tapi jelasnya butuh diobjektifikasi ke lu punya keterampilan lah ya. Maksudnya kalau misalkan inputnya terlalu ngelebar dan nggak ada poinnya, ya jelasnya lu nggak usah ambil. Tapi kalau misalkan lu berasa ada poinnya, jadinya begitu ada input lu telanjang ini kayak poin-poin nggak pentingnya, kayak suara kasarnya, pemilihan kata-kata yang nggak benernya, poinnya apa lu ambil. Nah itu menurut gue tuh bagus buat pengembangan diri lu di dunia korporat. Itu gak gampang sih untuk generasi kita sekarang ya. Kasar sedikit, nadanya agak tinggi. Iya ya. Itu dijadiin padahal tuh bukan poin dari kritiknya ya sebenarnya. Tapi ini seru sih. Gue mau komentar dikit ya. Ada beberapa perusahaan gue justru yang generasi sekarang atau generasi Z-nya lebih kuat loh dibandingkan generasi milenial atau boomernya. SN lebih cuek dengan nada tinggi, pemilihan kata. Iya, justru mereka berasa ya lu ngomongin langsung aja gitu. Justru ada beberapa di perusahaan gue yang mungkin lebih berumur digituin, ciut. Interesting. Itu gue berasa, gue gak tahu ya, maksudnya balik lagi ke generasi lah ya. Pada umumnya kan gue yakin lah semua orang setuju bahwa bukan semua orang setuju. Ada norma di masyarakat berasa generasi muda itu susah dibilangin. Apa-apa langsung kena mental gitu kan. Apa-apa langsung resign gitu kan ya. Tapi uniknya di generasi yang pala 3, pala 4 ada yang kayak gitu juga loh. Jadi gue berasa gak fair untuk di generalisir. Mungkin tuh ada topik kita boleh research juga ya, kayak apakah di setiap generasi memang ada seperti itu dan ada yang benar, karena nggak susah banget untuk di generalisir kan itu semua kan. So jadi buat kalian yang mau masuk ke dunia bisnis, kalian harus pastikan kalian tuh bisa memakai 3 topi ini. Topi pertama ada topi technician, kalian tahu bikin produknya tuh seperti apa. Topi kedua ada topi operasional, kalian bisa bikin suatu sistem. Topi ketiga ada topi bisnis, kalian bisa makrokan dan kalian tahu kegiatan bisa seperti apa yang kalian harus lakukan untuk perusahaan ini bisa lebih besar lagi. Kalau misalnya kalian tidak bisa memakai 3 topi ini, kasarnya kalian itu masih self-employed guys. Karena kata kunci dari bukunya Mitos Entrepreneur adalah delegasi. Saat kalian itu bisa mendelegasikan ke orang lain yang untuk bisa menjalankan sistem kalian dengan baik, untuk bisa memproduksi hal yang sama, di saat itulah kalian itu punya bisnis. Tapi kalau misalkan sekarang bisnis kalian itu masih mempunyai ketergantungan terhadap subjeknya, bukan terhadap sistemnya, berarti kalian tuh masih self-employed. Dimana Michael Gerber bilang itu tuh the worst job, pekerjaan terburuk guys kalau misalnya kalian tuh self-employed, menurut si Michael Gerber. Gue tahu ini bakal susah banget, terutama kalau misalnya kalian itu yang mulai dari sebagai builder ya, kalian sebagai technician ya, kalian tuh udah tahu gimana cara buat suatu barang, suatu produk. Tapi begitu kalian delegasikan ke orang lain, mendadak kualitasnya itu tidak sesuai dengan keinginannya kalian, atau kalian punya subjektivitas. Tapi dalam konteks bisnis, kalian itu harus bisa memastikan kalian tuh mempunyai suatu sistem yang terlepas dari subjeknya tuh siapapun itu, bisa memproduksi output yang sama terus, yang sesuai dengan subjektivitasnya customer, bukan subjektivitasnya kita. Jadi kalau misalnya kalian yang mau masuk ke daerah bisnis, gue rekomendasiin kalian itu pastiin dulu kalian itu bisa nggak baperan guys, karena itu adalah kata kuncinya, delegasi. Dan buat kalian di sini yang mungkin agak abstrak kayak oke bro, kalau misalnya gue nggak mau bisnis, kenapa ini video bisa ngebantu gue? Menurut gue di hari-harinya kalian, di pengembangan dirinya kalian harus bisa bagi diri kalian sebagai 3 topi ini. Topi technician, kalian tuh harus tahu gimana caranya buat sesuatu. Topi operasional, kalian tuh harus bisa bikin suatu manajemen waktu, suatu sistem untuk hidup kalian tuh lebih terstruktur. Dan abis itu kalian harus bisa lihat ini secara makro. Kalian tuh harus visioner.
kira-kira hidup gue tuh mau dibawa kemana gitu. Di antara 3 topi ini menurut gue yang paling kagak seksi mungkin yang di tengah, yaitu adalah topi operasional, dimana kita harus bisa memastikan semua roda perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Dan itu terkesan kayak ngapain sih kan ya, kita manage orang A udah selesai atau belum, manage orang B udah selesai atau belum. Kayak banyak banget kan ya hal-hal yang mungkin menurut kita yang technician ataupun yang bisnis kayak seakan-akan buang waktu nih, tapi kita harus melakukan ini semua karena kita harus bikin SOP-nya kan, yang bahasa kerennya adalah employee handbook-nya. Karena kita mau bikin sistem kita serigid mungkin kan, saat orang itu mau masuk, orang itu udah bisa langsung kerja gitu aja gitu. Jangan sampai orang itu hilang, kita mau masuk onboarding orang berikutnya lagi, abis itu kita bingung gitu kan, kayak aduh mulai dari mana lagi, masuk gue ulang dari awal lagi sih. Banyak kan kalian denger orang-orang seperti itu kayak capek gue nyari orang gitu, udah ketemu, udah bagus, hilang. Terus gue harus training ulang deh. Nah, karena trainingnya itu tidak didokumentasikan. Kita sebagai bisnis harus ketergantungannya dengan sistemnya, bukan orangnya. Dan di antara 3 topi tersebut menurut gue nggak banyak orang yang mau pakai topi ini karena kerjanya terkesan sangat repetitif dan mundane, ngebosenin. Tapi penting banget. Baik lagi ke Michael Gerber bilang bahwa bisnis itu mengedepankan kontrol, bukan kualitas. Karena kalau misalnya kalian mengedepankan kualitas, akhirnya kalian terus kan yang turun kan. Karena ini mau jadi bisnis, dimana kalian kalau misalnya bisnis itu kalian tuh udah bisa lihat ini secara makro, nggak usah ada kalian lagi di dalam roda bisnis tersebut. Alhasil yang didepankan adalah kontrol, memastikan outputnya sama terus sesuai dengan ekspektasi subjektivitas pasar kita. Dan gue tahu nih tantangannya luar biasa banget, tergantung kalian tuh ada di fase mana. Kalau si Michael Gerber nge-breakdown ini sebagai 3, ada infancy, ada adolescence, ada maturity. Semua tuh ada tantangannya dari awal sampai habis, terutama tantangan terhadap manusia, karena kan butuh manusia untuk menjalankan aktivitas tersebut kan ya. Jadi dari ini semua rekomendasi gue buat kalian yang beneran pengen masuk ke dunia bisnis ini, kalian harus tahu banget kalian tuh mampu gak pakai 3 topi ini. Kalau misalnya kalian pengen ngetes dulu aja, monggo guys, gue sangat-sangat support banget buat orang-orang yang pengen masuk ke dunia bisnis. Tapi jangan terkesan kayak seakan-akan nih sesuatu yang sangat bahagia, kayak seru banget. Ya seru kalau misalnya kalian sudah passionate ya, kalian itu udah rela menderita. Tapi kalau misalnya kalian belum rela menderita, coba pikir 2 kali, karena ini beda banget gamenya. Yang biasanya kalian itu kerja benar-benar terstruktur dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, ini mendadak 24 jam kalian harus pikirin kira-kira gimana caranya kalian itu bisa ngegaji karyawannya kalian. Jadi game itu sangat berbeda guys. Apalagi kalau kita ngomongin naikin pendapatan kan ya. Kalau misalkan tangga corporate, kalian langsung mikirin kayak title gue mau kayak gimana lagi. Untuk ke title berikutnya kira-kira keterampilan apa yang bisa gue kembangkan untuk menuju ke title tersebut. Sedangkan kalau misalkan bisnis, lu mikirnya tuh udah banyak yang ampun tuh. Untuk gue masuk ke omset ini, kira-kira gue butuh berapa banyak customer lagi. Untuk masuk ke customer tersebut butuh berapa banyak funneling lagi. Kayaknya dinamikanya tuh terlalu banyak. So itu semua tergantung kalian punya profil resiko. Kagak ada yang salah, kagak ada yang benar, ini semua pilihan hidup. So buat kalian agak bingung kenapa mendadak ngomongin podcast seperti ini adalah namanya Voltnomic Podcast. Ini diinisiasi oleh salah satu peserta gue di Ruang Kreatif yang Premium. Beliau pengen mencoba bikin finance statement atau fintainment, kayak apapun yang berhubungan dengan keuangan tapi dibungkus untuk lebih mudah buat orang bisa ngerti. Kalian bisa cek aja sendiri ke akunnya Voltnomics. So itu aja video gue hari ini. Buat kalian yang pengen nonton full podcastnya bisa klik link di deskripsi. Next video saya apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.